Oke, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Chan Nasional Lampung. Bersama kita membangun Lampung. Baik, kita malam ini akan berbincang-bincang dengan Ketua SMI Lampung Tengah, untuk Pak Sudirman Hasanuddin SAP. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat sampai dengan hari ini. Kayaknya lancar kayaknya. Amin. Kita syukurin aja. Iya, kayaknya ngilang terus, kira-kira kemana ini. Biasanya masih ke WA-WA di mana Bang, ini enggak lah. Banyak yang bilang mendinginkan mesin. Sejak di ketua ini ngilang terus, ini ngilang ngadem apa ngilang gimana? Iya, kalau ketua selalu muncul ini nanti anggota nggak kebagian Bang Indra. Oh, ya dia aja lah anggotanya kapan-kapan. Jadi siapa gitu. Nah, jadi kita mencoba biarkan anggota-anggota kita yang maju kita support, kita bantu dari belakang aja apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi kekurangan mereka, dan apa yang dibutuhkan mereka yang bisa kita berikan kepada anggota-anggota kita. Itu ya. Iya. Gimana SMI tahun 2022 nih kira-kira? Untuk organisasi Serikat Media Cyber Indonesia Lampung Tengah ini di 2022 kita mempunyai wacana, kebetulan SMSI ini di Lampung Tengah baru setahun ya, setahun terbentuk, setahun pelantikan kurang lebih. Jadi kita mempersiapkan yang pertama sekretariat yang mungkin tidak jauh dari perkotaan, itu sudah kita siasati, dan yang kedua kita akan terus memacu anggota-anggota SMSI Lampung Tengah yang benar-benar memiliki badan hukum yang sah dan kuat. Dan mungkin kita kedepannya juga di 2022 ini kita akan mendorong anggota-anggota SMSI, karena SMSI ini Pak Indra ini organisasi perusahaan media. Jadi owner gitu. Iya, pemilik media atau katakanlah direktur perusahaan. Kalau direktur perusahaan swasta yang lain selain perusahaan media itu kan pakai dasi, Pak. Jadi kalau kita ini tetap pakai baju biasa, cuman posisi kita itu posisi di direktur perusahaan media. Iyalah, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Jadi kita punya planning, kita akan mendorong perusahaan-perusahaan media ini untuk mengikuti uji kompetensi wartawan di 2022. Memang udah ada wacana untuk UKW 2022 udah ada? Sudah, itu diinstruksikan oleh Ketua SMSI Provinsi Lampung pada saat Rakerda di Bandar Lampung. Itu program unggulan, katakanlah program unggulan SMSI Provinsi Lampung yang didukung oleh SMSI Kabupaten Kota, itu ialah salah satunya melakukan pelaksanaan UKW. Itu di bulan berapa pelaksanaan UKW? Kalau pelaksanaan UKW belum dipastikan bulan, karena pengurus SMSI Provinsi Lampung ini masih memberikan memberitahukan bahwa mengumpulkan data-data wartawan-wartawan yang ingin ikut serta dalam UKW tersebut. Itu seluruh provinsi Lampung, kabupaten kota yang ikut ini? Apa khusus provinsi Lampung aja yang ikut UKW ini? Kalau dia yang diutamakan, itu yang diutamakan ialah wartawan-wartawan yang bernaung di perusahaan medianya yang tergabung di SMSI. Oh, seluruh ya? Iya, seluruh. Jadi seluruh kabupaten provinsi Lampung, kalau dia tergabung di SMI, berhak untuk mengikuti uji kompetensi wartawan. Iya. Kalau umpama di luar itu gimana? Kemarin itu sempat dibahas. Ini yang di luar perusahaannya yang tergabung ya.
Nah, itu bisa ikut, tapi kita mengutamakan perusahaannya yang bergabung di SMSI dulu, Pak. Oh, berarti pesertanya terbatas ini. Kalau terbatas sih enggak. Jadi ketika anggota SMS ini, perusahaan media yang tergabung di SMS ini sudah terpenuhi semua, sudah mendaftar semua, ini kita melihat kapasitas kotanya dulu. Kalau masih ada celah istilahnya mampu untuk menambah lagi, baru kita rekrut di luar SMSI. Tapi yang diutamakan anggota SMI dulu. Iya, karena SMSI seprovinsi Lampung ini perusahaan medianya ataupun medianya yang terdaftar ini kan sekitar 170 perusahaan media atau 170 media. Setiap media terdaftar itu pasti ada perusahaannya. 170 media itu yang sudah seluruh tergabung, iya, seluruh yang tergabung yang sudah tercatat, maksudnya yang sudah tercatat di SMSI Provinsi Lampung. 170 media. 170 media. Banyak juga ya. Ya, itu mungkin kalau dia 170 media yang per medianya itu, per perusahaan medianya itu mendaftarkan dua orang yang didaftarkan yang akan ikut uji kompetensi, itu sudah 340 sekian. Itu ya. Jumlah yang ikut UKW. Iya. Itu UKW media apa sih awalnya itu lupa saya. Tingkatan muda ya. Media, habis itu utama. Utama ada berapa biji, yang dibuka untuk utama? Belum, kuotanya belum dibahas karena ini jumlah yang akan ikut serta UKW itu belum diketahui, karena kabupaten kota termasuk saya sendiri Lampung Tengah belum mengirimkan data yang fix, karena masih menunggu rekan-rekan kita, kawan-kawan kita yang tergabung di SMSI Lampung Tengah ini apakah belum membaca WhatsApp di grup tersebut ataukah masih berpikir. Tapi saya kasih waktu secepat mungkin, karena data yang masuk ke SMSI Lampung Tengah itu akan segera dibuatkan surat resmi ke SMSI Provinsi Lampung. Itu sudah ada itu sekitar 5 apa 6 orang untuk Lampung Tengah. Baru 6 orang ya? Iya. Berarti saya masih bisa lah ya? Bisa ikut. Saya bisa ikut nggak sih? Bisa. Yang benar dulu ketua. Bisa. Iya, saya pengen juga sih ikut. Selagi tergabung di media bisa. Bisa ya? Bisa. Ya saya nggak pernah di media lagi sih sekarang. Biarkan yang muda-muda aja Pak. Iya, biar yang muda-muda yang baru berkarya. Kalau kayak saya ini ya gini-gini aja lah. Pak Indra cukup memberikan support dan dukungan. Kembali ke awal. Iya. Tadi membicarakan terkait pembenahan dan jelas kantor ya, untuk SMB. Itu gimana itu? Udah ada gambarannya? Apakah sudah ada kantor kita untuk 2022 ini atau gimana? Kita kejar target untuk pembenahan atau penyiapan sekretariatnya. Salah satu contoh meja kursi kan belum ada, pastinya kita perlu mempersiapkan komputer untuk sekretariatnya, belum ada. Oh gitu. Iya. Tapi sudah ada gambaran lah ya. Sudah. Berarti kalau 2022 sudah ready, kantor udah jelas, berarti teman-teman bisa gabung ke sana, saya bisa main ke sana berarti ya. Bisa Pak Indra, bisa. Sambil ngopi-ngopi kita di sana. Iya. Gini ketua. Ya. Jadi minggu-minggu ini saya lihat di pemberitaan banyak yang lagi viral ya, terkait kerjasama perusahaan media sama Dinas Kominfo Lampung Tengah, kayaknya masih rame ya. Iya. Sebaca berita-berita itu sebagai menurut sebagai ketua SMI itu gimana sih? Artinya begini loh, kita kasih pencerahan dulu untuk rekan-rekan, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di bawah. Artinya apa sih kendalanya
sedangkan mereka itu sudah kerjasama, tapi saya dibaca di berita berapa media online dan cetak bahwa itu tidak terbayarkan itu loh. Dan menurut Ketua SMB Lampung Tengah gimana nih Pak Sudirman? Itu saya juga sempat membaca Pak Indra ya. Itu termasuk kalau nggak salah ingat. Apa nyimpang-nyimpang dikit-dikit ya? Iya. Namanya kita diskusi Iya, kan. diskusi lah ya. Itu kalau nggak salah termasuk media saya dimuat apa namanya itu admin saya itu memuat berita yang dikirim oleh rekan Lampung Tengah itu sempat memuat dan sempat saya baca. Itu sebenarnya sangat miris. Kenapa saya katakan miris? Ini wajib dan sangat-sangat wajib untuk dievaluasi lagi kinerja Dinas Kominfo Lampung Tengah. Kenapa saya katakan wajib dievaluasi? Karena konon kabarnya MOU yang disepakati itu sudah tertuang angka. Iya. Sudah tertuang angka. Cuman saya sendiri pun belum pernah semenjak berita tersebut bermunculan di media online, saya sendiri belum pernah menjumpai kepala dinas Kominfo Lampung Tengah. Coba sounding gitu. Ya nanti kita lihat perkembangannya ke depan bagaimana. Jadi menurut saya sangat miris. Kenapa saya katakan miris tadi? Karena di situ seharusnya ketika sudah menuangkan MOU itu sudah pasti anggaran yang ada itu sudah diperhitungkan dari awal itu sebenarnya karena MOU itu suatu kesepakatan kedua belah pihak. Iya. Maka terjadilah tertuang di dalam MOU. Nah, MOU itu adalah perjanjian kedua belah pihak yang pasti saling menguntungkan, bukan saling merugikan. Nah, ketika media tersebut sudah melakukan apa yang diinginkan oleh pemerintah, khususnya Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Tengah, sudah terpenuhi permintaan mereka. Salah satu diantaranya mengupdate berita, membuat advertorial, itu sudah dipenuhi oleh mereka. Tapi di ujung ataupun di akhir tahun seperti ini terjadi tidak dibayar. Saya dengar kembali itu terjadi tidak dibayar yang pertama, yang kedua pemotongan hingga 50% lebih. Itu secara logisnya itu mereka sendiri yang melanggar aturan itu, melanggar MOU yang sudah dituangkan dan sudah disepakati bersama. Iya. Kedua belah pihak lah artinya. Iya, kan artinya. Tapi begini kita bukan saya yang saya dengar itu memang sudah MOU. Cuman di akhir kata itu pernah saya baca artinya jika mencukupi keuangan. Nah, di situ itu gimana menurut Ketua? Di situ MOU tersebut sebenarnya bahasa jika mencukupi keuangan itu janggal. Maka saya katakan janggal. Itu yang namanya MOU itu sudah fix. Sudah fix dan sudah jelas. Artinya kayak saya MOU sama Ketua sekian, berarti posisi ini sudah ready lah. Sudah ready, tidak bisa. Di dalam kontrak kerja itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Apa yang diinginkan umpama antara kita berdua ya, Pak Indra ini pingin media saya itu memberitakan tentang lingkungan tempat tinggal Pak Indra. Nah, sebelum Pak Indra meminta saya memuat hal tersebut, itu kan ada endingnya. Iya, betul. Apakah itu hanya seremoni ataukah Pak Indra ini benar-benar minta bantu atau bagaimana? Nah, jadi tentang MOU tersebut saya kira sudah sangat jelas. Dinas Kominfo ini perlu dan sangat penting kembali dievaluasi karena takutnya ini kan media
online khususnya ya, saya sebagai ketua SMSI, ketua Serikat Media Siber Indonesia Lampung Tengah, media-media online ini sangat miris. Mirisnya begini, jika tahun ini lebih parah daripada tahun kemarin, berarti ini sangat jauh penurunan dari SDM, penurunan dari keuangan. Oke, katakanlah ini di zaman COVID. Di zaman COVID. Ya, katanya sedengar kemarin itu kepangkas masalah itu ketua. Iya. Masalah pusing itu dianggarkan ke COVID berapa persen itu. Iya. Tapi saya pernah baca berita. Tapi kemarin itu Pak Indra, saya sebelum booming ya, katakanlah sebelum booming atau sebelum muncul di pemberitaan tentang MOU yang tidak jelas tersebut, itu saya pernah ngobrol langsung dengan Pak Kadis Kominfo Lampung Tengah, Pak Rosidi. Itu di tahun 2022 itu diajukan pengajuan dari Dinas Kominfo itu sekitar 3,7 miliar atau 3,8 miliar. Artinya dari anggaran 3,7 atau katakanlah 3,8 ya, 3,8 miliar dengan anggaran tahun 2021 ini. 21 ini berapa ke anggaran publikasi kita sih? Hampir sama. 3,7 ya? Iya. Itu bukan 5, bukan. Bukan. Itu Pak Kadis Kominfo yang membuka. Hanya 3,7 ya? Iya, sekitar 3,7, 3,8. Artinya, jika di tahun 2022 yang akan datang masih dengan pada poin anggaran yang sama, angka yang sama dengan tahun 2021 ini, tidak menutup kemungkinan ini menimbulkan gejolak yang tidak kita inginkan pada media-media, kawan-kawan media yang melakukan MOU di Lampung Tengah ini. Itu saya rasa dampaknya akan lebih negatif. Kenapa? Karena ya tidak realistis lah Pak Indra. Media itu khususnya ya media online baik yang bukan baik yang sudah terverifikasi atau enggak itu angkanya paling besar hanya 6 juta setahun. Per tahun ya? Per tahun, tidak ideal. Dan itu juga di akhir tahun ini terjadi pemotongan 50%. Angka 6 juta itu gimana sih? Bisa timbulnya 6 juta itu gimana? Nah itu Karena yang saya dengar ada yang dapat 4 juta. Itu ada yang 5 juta. Apa dia pakai grade gitu gimana sih? Itu kayaknya pakai grade itu. Jadi, ada yang 5 juta tapi mayoritas 5 juta 4 juta. Ada yang juga yang 3 juta. Berarti grade A gitu ya? Iya, grade A. Yang grade A 5 juta. Iya. Yang grade B 4 juta. 4 juta, grade C 3 juta. Yang D 2 juta. Nggak tahu kalau nggak ada ya? Nggak ada. Sempat tahu kan A B C D F G H I J K L kan? Ya, itu anak-anak kecil belajar membaca itu. Siapa tahu. Terus gimana gitu? Jadi kalau dia di 2022 ini tahun depan, tahun yang akan datang ini sama persis dengan anggaran tersebut, itu pasti menimbulkan kegaduhan kembali. Jadi saya rasa dengan angka yang diajukan itu saya melihat sangat jelas pada saat itu Pak Kadis Kominfo, Pak Rosidi itu menunjukkan kertas itu di depan saya. Saya baca 3,7 sekian itu fake-nya itu. Anggaran itu. Iya, untuk seluruh media yang melakukan MOU di Lampung Tengah. Itu berarti termasuk online? Cetak, harian, mingguan, TV, streaming. Jadi saya rasa kita bisa terkait anggaran 2022. Kita mungkin minta bantuan kawan-kawan ataupun kita ini PES ini kan ada di pilar keempat, Pak Indra. Di antaranya eksekutif, legislatif, yudikatif, PES.
Berarti keempat ya? Keempat. Wih, kuat berarti. Di antara pilar keempat ini ada kita. Artinya, jika perusahaan-perusahaan media, jika media-media yang semakin hari tumbuh, semakin bulan semakin ini tambah berkembang, itu dengan anggaran tersebut ya sangat hal yang mustahil media tersebut akan melakukan kinerja yang baik gitu. Artinya dengan apa yang kita harapkan supaya membuat pemberitaan yang positif yang bisa dibaca dengan masyarakat luas di publik yang sangat elastis lah kita membacanya, mengedukasikan kepada masyarakat itu pada ogah-ogahan akhirnya. Kenapa? Karena apalah mau membuat berita bagus 1 tahunnya 5 juta deh, sampai akhir tahun juga nggak dibayar. Gitu. Kan yang rugi sendiri itu bukan hanya perusahaan media yang rugi. Nah sekarang yang saya khawatirkan ini perusahaan-perusahahaan media ini yang sangat saya sedihkan ya, bukan saya khawatirkan. Yang sangat saya sedihkan ini perusahaan media konon katanya, media ini pers ini adalah pilar keempat. Sedangkan saya menaungi organisasi perusahaan media. Perusahaan media sudah pasti ada wartawannya atau jurnalisnya. Jadi ketika jurnalis berdiri, ketika pers itu berdiri di pilar keempat, tapi sangat minim, tidak ada perhatian yang khusus. Ya, itu ya gimana ya? 4 juta setahun itu berarti sebulan berapa sih ketua? Waduh, kalau hitung-hitungan itu saya kurang paham. Ya kan berarti kan 1 tahun itu kan 12 bulan. 12 bulan. Hanya 4 juta. Ini grade B nih ya. Grade A 5 juta, grade C 3 juta. Jadi kalau bagi 12 itu berapa sih? 300-an ya sebulan ya? Ya sekitar itu 300 bulan. Udah bisa lah ya bermakan di rumah ya. Ya kalau makan bisa lah. Tapi kan kita ada wartawan yang perlu makan minum juga, bensin. Terus kita untuk rutinitas kantor kita itu saya rasa tetap kurang ideal Pak Indra. Oh gitu ya. Pada saat itu di tahun 2019 itu pernah kejadian di 2019 ya, 2020 maaf. Tahun 2019 itu media online itu melakukan MOU dengan angka 30 juta tapi dibayar 20 juta, itu masih ideal. Di tahun berapa itu? 2020. 30 juta dibagi 12 ya, berarti lumayan lah dia bilang. Iya. Lumayan lah. Jadi 30 juta MOU-nya itu dibayarkan 20 juta. Jadi 20 juta dibagi 12 ya lumayan masih bisa lah. Bisa ya. Kalau 4 juta setahun itu gimana? 4 juta dibayarkan 2 juta, materainya aja udah 10.000 Pak Indra. Satu. Materainya? Iya. Berapa materai? Jadi sekitar 3 materai. 3 apa 4 materai itu 40.000. Belum bayar print out-nya ya? Belum bayar print out, belum fotokopi segala macam, belum bensin yang apa namanya itu admin kita atau wartawan kita atau biro kita yang ngurusin ya habis store kantor 500.000 Pak. Aduh, ya saya juga nggak tahu lah. Jadi yang sering ngobrol-ngobrol ya seperti kata ketua tadi, dibayar separuh, bahkan ada yang nggak dibayar loh ketua. Iya. Ada yang nggak dibayar itu. Jadi itu kan mengulas lagi tentang kinerja Kominfo itu. Konon katanya Kominfo ini mengacu kepada Perbup. Nah jika mengacu dalam Perbup itu satuan standar harga itu sudah tertuang di situ ya. Di situ berapa harganya, berapa media itu berapa yang akan dimuat itu sudah ada. Sudah ada semua. Sudah ada semua. Poin-poin di situ ya. Poin-poin di situ.
Nah, dituangkanlah dalam MOU, konon katanya mengikuti Perbub. Tapi di dalam Perbub itu tidak mengatakan jika keuangan kosong atau uang habis, kabarnya uang habis lah bahasanya itulah. Uang habis itu tidak dibayar, tidak ada di Perbub. Jika mengacu dalam Perbub, dari awal hingga akhir tahun, dari awal tahun melakukan MOU atau mitra, itu seharusnya sampai dengan di akhir tahun itu mengikuti acuan pada Perpu. Lah iya, maka saya bilang itu kan sudah MOU. Kok jadi ada yang bayar ada yang enggak terbayar, ini bilang anggaran habis. Ya artinya MOU itu ya percuma dong. Nah, itu tadi. Sekarang jika media itu, jika pemerintah yang dirugikan, itu sudah pasti MOU itu sudah ada kekuatan, Pak Indra. Secara hukum ya? Secara hukum itu sudah ada kekuatan. Jika, makanya disampaikan Pak Indra tadi itu ditambahkan jika uang habis apa tadi itu? Poin terakhir itu? Melihat lupa ingat juga saya. Enggak ada arti bahasanya begini. Jadi kalau uang itu cukup dibayar gitu loh. Dibayar. Nah, kenapa tidak dari awal dikancah? Dikancah maksudnya dirapatkan internal Dinas Kominfo itu dengan anggota media-media iya, ini ya. Iya. Artinya dipanggil lagi dadakan atau dilakukan jumpa pers lah pada Dinas Kominfo. Jadi jelas gitu. Jadi jelas selama ini terkait jumpa pers itu belum ada, apalagi di masa pandemi ya, kita maklumi karena masa pandemi tidak boleh mengumpulkan orang atau berkerumun segala macam. Kita lah kita hargain itu aturan yang harus kita taatin. Kita harus sedikit banyak membantu pemerintah juga tentang hal pandemi tersebut. Karena pemerintah tanpa dibantu masyarakat, tanpa dibantu kita media itu tidak bisa bekerja sendiri. Ya maka ya harapan teman-teman bukan apa sih ketua, artinya ketua yang sebagai ketua SMI Lampung Tengah membawahi sekian media, artinya gimana cara ketua bisa sounding membantu, kasihan lah mereka itu untuk mencarikan jalan keluarnya gitu loh ketua. Menurut hemat saya lah di 2021 ini terserah kepada kawan-kawan mau dibawa kemana persoalan tersebut. Kabarnya sudah dilaporkan secara lisan ya, lisan kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah Komisi 3 kalau nggak salah itu. Komisi 3 ya. Kita bantu, kita kawal apa sebenarnya menjadi persoalan. Kita lihat 2-3-4 hari ke depan lah. Oh gitu ya. Itu karena anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini bukan hanya ngurusin media aja, tapi banyak yang diurusin. Gitu Pak Indra. Oke lah ketua. Artinya kita udah ngobrol panjang lebar. Ya mudah-mudahan SMI di tahun 2002 gaspol. Siap, amin. Nama mantap ya Kak. Amin. Ya, apalagi sudah kita punya kantor. Iya. Ya. Ada lagi, ya pokoknya mantap lah. SMI Lampung Tengah ya Kak. Ya, pokoknya jangan bosan-bosan ketua ke sini. Ya. Ya pokoknya kalau ada masalah-masalah pokoknya ke sini kita bahas. Kalau Pak Indra ini sounding ke saya ngajak ngobrol begini, saya sih oke-oke aja Pak Indra. Kita ngobrol aja. Dan wadah ini gratis. Iya, gratis ya. Iya, gratis. Dari siapapun dari rekat paling bawah sampai paling atas. Disiapkan kopi, makanan, air putih. Kalau jauh kasih ongkos pulang. Bagus, cocok ini yang salut. Kalau jauh sih kasih ongkos pulang. Pakai tanggung misalnya berapa lah gitu. Yang penting nyampe rumah lah ongkosnya. Dan ini gratis. Siapapun juga silakan ke sini. Amin. Semoga zona Lampung juga semakin maju, semakin menjadi edukasi di tengah masyarakat, menjadi contoh lah
bagi media-media yang lain. Ya sesuai moto, bersama kita membangun Lampung dong. Bersama kita membangun Iya. Lampung. Tapi Pak Indra sering bangun berarti ini. Iya, jadi kami kan di bidang pemberitaan. Oh iya. Artinya Mengedukasikan kepada masyarakat. Nah, itu. Bagus. Oke deh, terima kasih banyak ini. Iya Pak Indra, sama-sama. Pak Sudirman, Ketua SMI Lampung Tengah. Kita sudah panjang lebar. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.